Karena dulu gini ya, ini tahun 2018 mungkin ya. Iya. Tadinya itu gue mau sekolah pilot. Hmm. Cuman gak jadi. Karena gue ngeliat lulusan sekolah pilot, mereka sekolah itu mahal. Modal untuk sekolah pilot itu bisa 1 M sampai 2 M lah. Wow. Dan tapi sekolahnya singkat, cuman setahun mungkin 1,5 tahun ya. Oke. Tapi rata-rata yang lulusan sekolah pilot waktu di 2018 itu nganggur lama bro. Hmm. Ada yang jadi Grab, ada yang sampai jualan malah. Nganggurnya tuh kenapa? Karena lapangan pekerjaannya segitu-segitu aja, tapi supply pilotnya selalu bertambah. Oh. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa bisnis itu resikonya tinggi, ternyata kerja itu resikonya juga tinggi. Karena lu nggak tahu kapan tiba-tiba lu bisa di layoff. Bener. Ya, dan saat di layoff lu punya apa? Bener sih. Gue punya case sendiri nih. Jadi gue pernah kerja di salah satu e-commerce. Ya, karena gini, banyak juga yang bilang ya bisnis itu susah, jualan itu susah. Tapi kerja juga susah, bro. Kerja juga susah. Ya jadi lu mesti pilih susah lu mau yang mana. Iya. Iya. Ya, lu nganggur pun juga susah. Nganggur juga susah. Nganggur Susah paling cari enak. kerja. Ya kan? Jadi Nganggur gak enak sih. ya makanya lu harus pilih susah lu mau yang mana. Iya. Apakah yang rewardnya tinggi atau yang rewardnya segitu-segitu aja, Benar. atau lu mau yang gampang-gampang aja. Tapi menurut gue di dunia ini gak ada yang gampang. Kalau statement gue simple sih. Kalau di Indonesia aja lu gak bisa bertahan hidup, jangan harap lu kabur aja dulu lu bisa bertahan hidup di sana Susah sih. ya. Selamat datang di podcast Akademi Jualan. Jadi hari ini kita bahas topik yang lagi rame nih. Gue sendiri sempat kerja kantoran lumayan lama. Terus sekarang kan musimnya nggak terlalu bagus ya sebenarnya. Jadi kayak kalau di dunia startup misalnya lagi banyak layoff, lagi banyak istilahnya namanya PIP, Performance Improvement Plan. Ada yang PIP beneran, ada yang kayak semi silent layoff. Terus kayak kita berdua tuh suka dapat pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan masuk kemana ya bro ya? Ya ada beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya biasanya kalau abis di layoff itu harus gimana? Harus gimana? Apa harus all in gitu? Ya. Apa gimana gitu? Karena mungkin posisinya sekarang agak tricky karena di layoff pun job market lagi susah karena orang company hiring kayaknya masih ada tapi nggak sebanyak kemarin, tapi supply orang yang nggak punya kerjaan tuh terlalu banyak. Jadi ada yang fresh grade, ada yang baru kerja terus di layoff, ada yang even ada beberapa dengar kabar dari beberapa teman tuh senior level senior pun ada yang downgrade. Jadi Iya, terus ya, masalahnya juga lu di layoff belum tentu lu punya tabungan yang cukup juga. bener. Ya kadang-kadang lu bisa tiba-tiba di layoff ya, nggak Bener. ada yang tahu juga kan. Kayak kemarin contohnya, gue ada ngobrol sama satu orang lah. Dia itu cerita, dia baru di layoff, terus dia nanya gue, dia itu harus gimana. Oke, gue cuma nanya simple ke dia. Selama lu kerja, lu punya tabungan nggak? Ada, tapi cuma untuk 1 bulan hidup. Wow. Masih bisa bertahan untuk 1 bulan hidup. Terus dia nanya ke gue, apakah wise nggak untuk mulai usaha? Ya gue bilang sama sekali nggak wise lah. Usaha kan lu butuh duit juga ya. Iya. Jadi kalau misalnya lu cuman punya tabungan 1 bulan hidup dan lu mau resikoin itu semua untuk usaha, ya menurut gua nggak masuk akal. Betul. Jadi gue bilang dia mending pelan-pelan sambil lu cari kerja, lu tingkatin skill lu. Benar. Ya supaya nanti next time misal lu dapat kerja lagi dan amit-amit di layoff lagi, lu udah punya pegangan. Benar. Ya jadi lu nggak mulai dari nol. Gila sih, gue pernah lihat di beberapa kayak private forum kayak FOMO atau kayak e-commerce gitu yang ada orang yang habis di layoff. Terus tadinya dia ngira posisinya aman-aman aja karena dia tuh bukan orang baru, kalau nggak salah kayak middle manager gitu atau kayak agak senior dikit. Ya. Terus 1, 2, 3 bulan awal tuh dia nolak-nolakin kerjaan karena dia ngerasa kayak agak downgrade lah, turun gajinya. Habis 3 bulan tuh udah benar-benar nggak ada yang mau terima dia sama sekali. Ya. Jadi caranya kayak disuruh gue harus ngapain ya? Ada yang nyuruh kayak jadi tukang parkir, ada yang nyuruh ngojol. Karena buat bertahan hidup aja udah susah. Dia terakhir bahkan kabarnya gue ngeliat di posnya itu dia bilang dia nggak punya duit lagi, tabungannya udah habis, dia harus numpang tinggal di tempat tinggal siapa gitu pokoknya. Udah nggak bener-bener nol kayak gitu mungkin. Tabungannya cuma sebulan atau 2 bulan. Betul, karena dulu gini ya, ini tahun 2018 mungkin ya. Ya. Tadinya itu gue mau sekolah pilot. Cuman gak jadi. Karena gue ngeliat lulusan sekolah pilot, mereka sekolah itu mahal. Modal untuk sekolah pilot itu bisa 1 M sampai 2 M. Wow. Dan tapi sekolahnya singkat, cuman setahun mungkin 1,5 tahun ya. Oke. Tapi rata-rata yang lulusan sekolah pilot waktu di 2018 itu nganggur lama bro. Ada yang jadi Grab, ada yang sampai jualan malah. Nganggurnya tuh kenapa? Karena lapangan pekerjaannya segitu-segitu aja, tapi supply pilotnya selalu bertambah. Lu pilot-pilot yang baru yang belum punya jam terbang pasti habis bro. Iya.
ya kan? Ya, apalagi di zaman sekarang juga lapangan kerja juga makin susah ya. Iya, Jadi memang yang paling penting yang gue selalu tekenin adalah lo harus punya skill. benar-benar. Gue lumayan beruntung karena gue kuliah yang lumayan general ya, manajemen ekonomi gitu. Ngambilnya finance. Ada beberapa jurusan-jurusan kuliah yang gue lihat emang dia switch pivot gitu. Kayak jurusan-jurusan Nggak kuliah yang sesuai jurusan ya. nggak sesuai jurusan kerjanya gitu. Kerjanya nggak sesuai jurusan atau ujung-ujungnya kayak nggak sesuai passion, pengennya belajar. Yang paling banyak tuh pas zaman-zaman COVID sebelum-sebelumnya tuh gue sering ngisi bootcamp digital marketing. Paling banyak yang pivot, orang mau pindah ke digital marketing. Kalau ditanya motivasinya karena pengen bisnis, Iya. pengen jualan, pengen punya kerjaan yang dia bisa sampai belajar Iya. sampai dibayar gitu. Tapi kasusnya sama flooding. Semua orang sekarang tiba-tiba bisa digital marketing terus in teori ya, tapi karena mereka tuh ikut bootcamp yang ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Nah, di situ tuh diajarin prakteknya, cuman pas launch sendiri kan beda, apalagi kalau misalnya pegang modal sendiri. Iya. Jadi emang penting banget punya skill yang nyambung mungkin sama yang bisa diaplikasiin sehari-hari. Yang kalau kita pada dasarnya ya nggak jauh-jauh dari jualan sesuatu gitu. Tapi baik juga paradigma yang menurut gue salah sih. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa bisnis itu resikonya tinggi, ternyata kerja itu resikonya juga tinggi. Karena lu nggak tahu kapan tiba-tiba lu bisa di layoff. Bener, Ya, dan saat di layoff lu punya apa? bener sih. Gue punya case sendiri nih. Jadi gue pernah kerja di salah satu e-commerce. Tipikal company itu kan beda-beda ya. Ada company yang base-nya dari Indonesia, lokal gitu. Ada yang base yang paling enak tuh Eropa atau US lah. Yang biasanya kulturnya tuh lebih work life balance-nya lebih oke. Terus kayak karirnya udah jelas progression-nya gitu. Yang lumayan sulit tuh kultur Asia. Jadi kayak China, Korea, Jepang. Itu tiga ini tuh lumayan tricky. Karena mereka punya satu kultur yang sama, yaitu company itu berharap employee itu bisa generalis, bisa semua hal. Nah, ini yang terjadi pas gue kerja dulu di salah satu e-commerce, ada layoff gede lah. Di tahun kedua gue join. Layoff gede ini kena ke beberapa orang yang bisa dibilang agak senior, yang udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Nah, yang menyedihkan adalah orang-orang ini skill setnya tuh udah terlalu diverse. Karena mereka tuh kalau di waktu itu tuh kayak 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tuh bisa di-rotate lah kerjanya, pindah ke tim ini atau ngerjain handle ini, ngerjain handle ini. Karena mereka, terutama kalau di e-commerce kan kompetisinya sangat sengit. Jadi campaign tuh selalu berubah, tekniknya selalu berubah. Kadang pakai voucher free shipping, kadang diganti voucher apa. Jadi kayak role-nya berubah. Yang susah kalau mereka tiba-tiba tidak relevan lagi, nggak bisa dipakai. Mereka susah apply kerja baru. Karena role-nya mereka bingung, mereka mau mengidentifikasi CV-nya itu seperti apa. Dia nggak punya skill yang pakem yang bisa kepake sama let's say kayak dia mau apply marketing manager. Pengalamannya mungkin nggak banyak, tapi dia nggak kerjaan marketing doang. Dan role marketing manager tuh di tempat perusahaan lain tuh mungkin spesifik kerjaan marketing doang. Dia kerjanya lebar. Jadi susah buat dia pindah-pindah. Nah itu tuh bikin ya kerjanya jadi lebih beresiko. Karena dia nggak ada yang bisa dipegang. Ya, karena gini, banyak juga yang bilang ya bisnis itu susah, jualan itu susah. Tapi kerja juga susah, bro. Kerja juga susah. Ya jadi lu mesti pilih susah lu mau yang mana. Iya. Ya, lu nganggur pun juga susah. Nganggur juga susah. Nganggur Susah cari enak. kerja. Ya kan? Jadi Nganggur enak sih. ya makanya lu harus pilih susah lu mau yang mana. Iya, Apakah yang rewardnya tinggi atau yang rewardnya segitu-segitu aja, benar. atau lu mau yang gampang-gampang aja. Tapi menurut gue di dunia ini gak ada yang gampang. Kerja juga susah sih. Gue punya banyak banget teman yang mungkin udah kerja 8-9 tahun tapi di perusahaannya gede, tapi maksudnya posisinya stuck gitu-gitu aja. Ya. Kasarnya kalau emang skillnya oke, 8 tahun 9 tahun itu tuh bisa grinding ke misalnya bisnis sendiri atau apa yang Ya. paralel bisa jalan. Itu mungkin bisa jadi sesuatu tuh dibanding fokus ke satu kerjaan doang yang dia tahu udah stuck. Oke, misal lu kerja jam 9 sampai jam 5 ya. Iya, Terus setelah itu lu bisa fokusin untuk sampingan lu. benar. Yang nanti sampingan lu ini bisa lebih gede daripada gaji lu sekarang. Benar. Gitu. 8 Karena tahun 9 tahun lama banget loh. betul. Jadi jangan fokus ke kerjaan lu ini doang, tapi lu mesti bisa bikin sampingan lu ini lebih gede daripada kerjaan lu. Baru lu bisa keluar dari kerjaan lu. Iya, I think banyak orang underestimate seberapa banyak yang kita bisa lakuin dalam setahun, Ya. sama overestimate seberapa lama 10 tahun itu. Kayak banyak nih mungkin yang nonton baru lulus kuliah atau kayak masih umur 20-an. 10 tahun tuh kerasanya lama banget, tapi kalau 10 tahun tuh dilihat dengan objektif itu tuh timeline yang cukup
make sense buat nge-build sesuatu dari nol dan Ya. jadi gitu. Untuk orang-orang yang misalnya sekarang kerja ya, baru dapat duit sedikit dari jualan dia keluar kerja, menurut gue itu goblok. Karena lu nggak ada jaminan Bener. ketika lu jualan. Tapi kalau kerjaan, mungkin jaminan lu dalam jangka waktu singkat itu tetap masih ada. Lu masih digaji ya. Minimal lu masih bisa hidup. Benar. Yang gua lihat adalah ketika orang itu kelaparan, Iya. orang itu masih pusing nggak bisa makan atau misalnya cari tempat tinggal, lu nggak bakal bisa tuh mikirin gimana caranya lu bagusin usaha lu, gimana caranya lu kembangin usaha lu. Iya. Ya, jadi menurut gue tetap penting sih, jangan keluar kerjaan sebelum income dari bisnis lu itu bisa jauh lebih gede daripada kerjaan lu. Contoh pribadinya gue sendiri sih, gue kerja dari tahun 2016 sampai ini tahun apa? 2025 berarti. Hampir 10 tahun. Terus gue mulai mungkin YouTube tuh 2 tahun 3 tahun lalu. Itu gue gak langsung resign. Kan banyak tuh orang-orang yang, gue punya beberapa teman yang kayak, oh gue mau resign, gue mau jadi YouTuber gitu. Wah tuh kayak goblok banget sih. Sebenarnya tergantung situasi lu, bro. Kalau misalnya lu masih ada orang tua yang bisa hidupin lu, Benar. ya mungkin menurut gue masih oke lah. Lu bisa ambil resiko itu. Tapi kan nggak semua orang punya privilege Gak kayak semua gitu. orang. Ya, yang orang tuanya aja bergantung hidupnya ke lu. Benar, dan banyak orang kan yang kepikiran kayak, oh pengen kerja di content creator. Gue kayak living proof, gue berani full time content tuh setelah mungkin 2-3 tahunan lah bikin konten, terus kayak oke, udah mulai dapat endorse nih, udah mulai bisa jual produk sendiri nih segala macam. Itu tuh butuh grinding cukup lama dan subscriber gue pun naiknya lama sebenarnya hitungannya, nggak langsung instan naik gitu. Gue nyuri waktu, selasa waktu tuh, nggak langsung kayak tiba-tiba, oh kayaknya ini momen gue nih naik, wah mati gue nggak bisa makan gue. Karena teman-teman juga mesti paham ya, bisnis itu butuh waktu. Kita mau kembangin sesuatu itu butuh waktu. Nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya lu semua mikir, oh ya udahlah gue keluar kerja, gue pengen jualan aja. Menurut gue lu salah. Nggak masuk akal menurut gue. Mungkin yang bisa dilakuin tuh harus coba jalan pelan-pelan sih. Jadi kalau mau coba jualan sekarang banyak banget opsinya ya. Iya. Kayak dulu gue kerja di salah satu tim affiliate. Jadi ya affiliate kan relatif gampang ya. Tinggal ambil link di e-commerce gitu, di copy, terus saya sebar di sosmed, orang beli, kita dapat komisi. Komisinya kecil-kecil lah, kayak 100 perak, 5.000 perak gitu. Tapi kalau dikumpulin kan lumayan gede. Itu bisa jadi basis dasarnya. Cuman yang kita percaya tuh emang zaman sekarang kalau nggak bikin konten, nggak jualan tuh susah banget buat nilai. Karena modal gini dong tuh ini modal paling murah. Kalau misalnya mau bikin FMB, oh gue pengen side hustle-nya pengen bikin tempat kopi. Bikin tempat kopi. Wah itu modalnya udah berapa pertama. Tahu cari tempat, saingan sama yang lain gitu. Dan maksudnya realistis aja, kita kalau misalnya gajinya masih nggak terlalu gede, terus masih mayoritas dipakai buat makan, buat hidup gitu, ya jangan cari ide bisnis yang terlalu nggak masuk akal gitu. Ya, karena sekarang juga banyak juga ya bro ya, peluang untuk kita mulai dengan modal yang minim banget. Betul, Bahkan nggak ada minimal. modal. Iya. Ya, dengan lu chat GPT sekarang misalnya lu bisa bikin ebook. Benar. Ya, lu bisa bikin program. Benar. Ya, dengan AI sekarang. Kemarin ada satu peserta workshop yang cerita ke gue di Belajar GPT, dia bikin custom program buat masukin satu gambar, nanti di branch ke banyak gambar lainnya. Jadi kayak nggak perlu shoot foto produk lagi. Nah itu aplikasinya itu dijual ke orang lain. Ya, jadi sekarang lu bisa mulai dari sekecil-kecilnya. Karena barrier to entry-nya sekarang udah jauh makin gampang. Iya. Ya, jadi untuk lu mulai misalnya lu mikirnya lu butuh modal, nggak juga, lu cuma butuh skill sebenarnya. Benar. Ya, skill dan kemauan lu untuk mulai. Jadi kalau ada yang nanya kayak, oke, gue di layoff nih. Ya. Kalau bisa kita tahu pesannya, kalau emang udah kayak jelek gitu ya kita ancang-ancang menurut gue dari awal. Jadi siapin dana darurat minimal 6 bulan lah. Ya. 6 bulan buat hidup. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa banget, siapin skenario juga. Kalau gue cut cost pulang ke orang tua misalnya. Kalau misalnya orang tuanya bisa bantu. Ya. Minimal nggak perlu bayar uang tinggal atau uang makan gitu. Betul. Terus baru coba think of something yang bisa dibikin konten, terus kontennya tuh nanti dipikirin monetize-nya gimana. Ya, karena modal itu sebenarnya menurut gue prioritas nomor kesekian. Bener. Jadi rata-rata gini, pengen punya modal yang gede supaya hasil lu itu cepet. Iya. Ya, tapi kenapa harus cepet? Kenapa lu nggak bisa grind dari nol? Iya. Ya kan? Kenapa harus semuanya itu cepet? Ya, ini masalah-masalah Gen Z sekarang. Pengennya itu semuanya instan, pengen semuanya cepet. Oh, ngutang lah supaya lu punya modal yang gede. Dengan harapan lu punya hasil yang gede. Iya. Tapi kan menurut gue resikonya juga gede banget buat dia.
modal gengsi sih sebenarnya. Kalau gue sih harus berani makan gengsi sendiri sih. Iya. Jilat ludah sendiri lah. Kalau emang nggak mampu ya kenapa harus beli? Kalau kayak gue bikin YouTube gue cuma pakai iPhone lama gue bahkan itu 2 tahun tuh gue nggak pernah ganti HP. Itu memorinya cuma 64 giga. Jadi kalau gue shoot 3 video abis gue delete aplikasi gue. Betul. Ya cuma punyanya itu ya ngapain? Ya, Beli dulu. maksimalin apa yang lu punya sekarang. Nggak harus lu mulai dari equipment yang terbaik ya. Iya. Misalnya lu mau mulai sesuatu harus laptop yang paling bagus, Iya. handphone yang paling bagus, nggak perlu begitu. Jangan jadi orang yang main futsal sepatunya paling bagus tapi nggak bisa nendang bola. Iya benar, Nah, itu. setuju. Walaupun gue nggak bisa main futsal juga, tapi kalau ngeliat orang sepatunya bagus banget nggak bisa main, sama aja lu jadinya minjemin sepatu doang ke orang lain. Ya, tapi kita kan lagi bahas tentang orang yang di layoff lah ya dari Layoff. pekerjaannya. Beberapa bulan terakhir itu lagi tren katanya kabur aja dulu, bro. Kabur aja dulu. Iya. Menurut lu gimana, bro? Gue sempat kepikiran sih. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin mau kabur aja dulu, skillnya harus ada dulu. Karena perusahaan luar pun kan juga, kecuali mungkin kerjanya kerja yang buruh kasar ya. Ya. Mereka juga ngeliat dong skill yang orang dibutuhkan itu apa. Kalau yang penglihatan gue yang paling gampang buat kabur aja dulu tuh rata-rata yang backgroundnya di tech, di Iya. engineer. Karena kerjaan mereka tuh gampang disatukan sama kerjaan-kerjaan orang luar langsung. Karena mereka pun mungkin kalau base-nya kerja di startup, mereka banyak kerja sama engineer luar. Iya. India, kayak US, kayak segala macam gitu. Nah, kalau yang biasanya ngomong kabur aja dulu tapi bingung mau mulai dari mana itu karena mungkin skillnya biasa aja. Ya. Biasanya kayak paling banyak skill yang ada di, mungkin gue bisa bilang workforce paling banyak kalau di Indonesia di startup itu tuh bagian namanya account management, terutama kalau di e-commerce. Kerjanya apa? Kayak RM kalau di bank yang manage relationship. Itu tuh sangat gampang digantiin dan itu posisi yang sangat ringkih. Itu kalau mau kabur aja dulu ya dia nggak punya skill yang secara mumpuni bisa dilirik sama perusahaan lain. Ya enggak, gimana lu mau kabur di Indonesia aja nggak bisa bertahan, bro? Iya, susah banget. Kecuali dia ya ujung-ujungnya ke luar negeri kerja buruh kasar. Itu lagi Iya. ngetren juga kan kayak Iya. work holiday visa ke negara lain. Tapi menurut gua kayak di Indonesia ini masih banyak yang bisa Peluangnya tuh gede digarap. banget, bro. Iya, gede. Pasar luar negeri pun ngelihat Masuknya ke Indonesia. masuknya ke Indo. Lah, terus lu mau kabur? Iya, kayak menurut gue kalau emang punya skill, let's say kayak yang sangat spesialis gitu, biasanya kayak berhubungan dengan teknik atau misalnya IT segala macam, I think make sense. Itu bukan cuma orang Indo doang, dia Ya. orang negara lain yang punya skill kayak kita pun dia cari, karena dia berani bayar dan emang dia punya bargaining power untuk pindah. Ya. Tapi buat orang-orang lain yang ikutan tren doang, lu kayak dari warga mungkin tier 2 jadi turun ke warga tier 3 tuh kalau pindah ke luar negeri. Ya. Mungkin dengan lingkungan yang lebih bagus aja. Ya. Cuman emang perlu, kayak di Indo tuh banyak banget bisnis-bisnis yang unik. Kayak gue pernah tahu ada satu desa isinya YouTuber semua, bikin macam-macam YouTube. Jadi kayak mereka nemu, oh nih kita dapat duit dari AdSense segala macam. Kayak gitu-gitu tuh banyak banget yang bisa diulik di Indo. Dan model bisnis unik-unik kayak gitu tuh kita bisa pelajarin. Dan kalau misalnya kita kabur ke luar negeri, mungkin balik lagi ujung-ujungnya kan kabur ke luar negeri, kabur aja dulu kerja kan sebenarnya. Kalau kerja kan in a way kita kayak nukar waktu dengan uang kan. Ya. Ya mungkin bisa berhasil 10 tahun mungkin 15 tahun, tapi kayak pas udah tua kita mau ngapain? Kalau statement gue simple sih. Kalau di Indonesia aja lu nggak bisa bertahan hidup, jangan harap lu kabur aja dulu. Lu bisa bertahan hidup di sana, Susah sih. ya. Jadi mending lu fokus di sini, peluangnya gede. Ya. Di sini udah paling enak untuk lu Ya. mulai usaha, itu paling enak, bro, di sini, bro. Ya, coba cari kerja biasa aja. Istilah anak zaman sekarang namanya quiet quitting. Jadi kerja yang nggak usah yang gimana banget, yang penting KPI tercapai. Ya. Tapi at the same time tuh punya 2 kaki. Betul. Kaki Karena ini kedua yang nih. gue jalanin juga dulu. Jadi gue sambil kerja sama orang walaupun gue nggak suka ya. Tapi kan karena kebutuhan hidup jadi kita terpaksa untuk kerja sama orang. Jadi ya udah kita kerjain secukupnya. Bisa kita kerjain. Tapi di luar itu lu mesti tetap bangun sesuatu buat diri lu sendiri. Benar. Kalau cuman gaji doang emang susah. Karena gue pernah ngitung. Even kayak posisi gue dulu lumayan oke. Gaji oke lah gitu. 2 digit oke lah. Itu mau kayak hidup enak di Jakarta juga agak pas-pasan. Menurut lu hidup di Jakarta yang enak, yang bisa nyaman itu butuh berapa? Ini considering nggak punya cicilan sama sekali ya. Mungkin gue nggak terlalu banyak spending sih. Jadi mungkin gue 30-an. 30-an ke atas tuh udah bersih tuh udah enak tanpa cicilan. Tapi kalau di Jakarta tuh yang gue hitung, yang mahal tuh kan sebenarnya yang tetek bengeknya kayak let's say rumah, let's say kendaraan,
let's say misalnya kayak liburan segala macam itu tuh harus benar-benar di-cut. Kalau enggak ya kita nggak bisa ketabung tuh. Iya. Dan kalaupun misalnya benar-benar di-cut banget, ada masa di mana kita ya kayak umur 40, 45 segala macam, gajinya tuh kan nggak bakal selalu naik apa atau kayak stagnan gitu. Biaya hidup kan naik terus tuh. Jadi kayak lama-lama kita kegerus juga nih. Betul, karena sekarang gue lihat anak-anak muda juga ya, hidupnya menurut gue kebanyakan gaya bro. Baru pegangan duit sedikit, mau beli mobil, cicil mobil, Cicil iPhone ya, paling cicil baru. iPhone, beli rumah. Oh Ya. gila sih. Padahal duitnya baru sedikit nih. Dari duit itu sebenarnya kita bisa gulungin lagi ke usaha kita atau tempat lain. Menurut gue Dari kebanyakan makan gengsi sih. kebanyakan makan gengsi bro. Makan gengsi gila sih. Ya jadi untuk anak-anak muda jangan kebanyakan makan gengsi ya. Karena gengsi nggak kasih lu makan. Kalau gue beli barang itu gue selalu mikirin 2-3 kali lah sampai beneran gue beli. Kalau beneran butuh banget baru gue beli. Betul. Karena kayak let's say paling gampang sekarang orang beli HP mahal, justifikasinya, oh ya nanti kan bisa produktif, gue bisa bikin konten. Mana yang beneran bikin konten tuh berapa orang sih gitu. Yeah. Gue kayak beneran sampai nanya gitu, mana nih kontennya, bikin konten tiap hari nggak gitu. Kalau nggak ya buat apa lu punya HP bagus banget. Makanya lu mesti sadar dengan kapasitas lu sekarang. Iya. Jangan cuma karena kemakan gengsi lu harus beli barang-barang yang terbaru yang paling bagus. Nggak harus begitu. Ya tapi gue bukan di sini gini. Kan ada juga influencer yang bilang disuruh realistis. Menurut gue nggak setuju bro. Karena justru kita harus punya mimpi setinggi-tingginya. Oke. Tapi lu harus mulai dengan sekecil-kecilnya. Iya. Ya kan lu bisa mulai dari kapanpun, dari apapun yang lu punya sekarang. Lu bisa maksimalin itu. Tapi lu harus aim setinggi-tingginya. Benar. Jadi kalau misalnya untuk lu yang setuju dengan realistis saja, berarti itu lu cuma pengen cari pembenaran di hidup lu. Iya, dulu gue pernah kerja di mentor gue di Bandung 4,5 tahun. Dia selalu bilang gini, William, kita kantornya boleh kecil, tapi kita standarnya standar dunia loh kerjanya. Kayak semua yang kita lakuin tuh selalu rapi, terus kayak deliverable-nya selalu bagus segala macam. Karena ya gitu, kita boleh kantornya cuman kayak kecil kayak ruko gitu, tapi yang kita lakuin tuh matters gitu. Betul. Nggak, dan itu tuh berlaku ke yang kita lakuin sehari-hari juga. Walaupun waktu itu gue cuman kayak lulusan biasa doang yang IP gue cuman 3 pas-pasan, tapi gue bisa dapat kerjaan lebih oke karena portofolio gue tuh gue susun dengan baik. Kalau gue nggak punya mimpi atau nggak berani mimpi, bahkan ya udah mentok di situ aja. Ya benar. Jadi sekarang banyak banget yang mungkin gue lihat ya, gue waktu itu ada satu videonya ya tentang realistis aja ya. Orangnya komen-komen itu pada bilang, oh iya bener banget ini. Tapi kenapa lu harus realistis? Kalau lu pengen punya sesuatu yang besar, misalnya lu pengen punya uang 100 juta, 1M, 10 miliar, emang kenapa? Iya. Kenapa lu harus realistis? Mungkin emang biar pembenaran aja sih. Pembenaran ya? Pembenaran kayak, oh ya nggak apa-apa ada yang relate gitu. Menurut gue tuh toxic sih, karena kalau kayak orang yang overweight terus dibilang kayak nggak apa-apa makan terus lama-lama dia kalau penyakitan gimana? Iya, makanya menurut gue nggak usah ajak orang realistis anjing. Nggak usah bro. Iyalah kalau ya, ngomongin justru kita mesti encourage orang-orang punya mimpi setinggi-tingginya. Benar. Kenapa harus dibilang realistis aja buat apa? Iya, jadinya pesimis banget sih. Ya, very very pesimis. Gue bisa ngerti sih kenapa dibilang realistis aja, cuman mungkin kayak kondisi orang beda-beda ya. Karena ada orang yang kalau emang backgroundnya bener-bener susah banget, kalau disuruh realistis aja tuh kayak, wah ini mau gimana gitu. Emang masa hidupnya mau disuruh kayak gitu-gitu pasrah terus? gitu. Iya, masa mau gitu-gitu terus? Kita bukan bilang orang itu semua harus sukses gitu ya, enggak. Iya. Cuman yang kita pengen encourage adalah lu itu nggak harus realistis di hidup lu. Iya. Karena orang-orang yang besar dulunya juga dari orang kecil juga bro. Benar. Tapi mereka punya mimpi yang sampai bawa mereka sampai sekarang. Jadi kalau misalnya lu bayangin kalau misalnya dulu mereka itu realistis, gitu-gitu bakal nggak contohnya Elon Musk, Bill Gates bisa sampai kayak sekarang? Menurut gua nggak bisa. Menurut gua dibanding realistis, yang harus di encourage itu adalah orang tuh punya obsesi sih. Obsesi yang berlebihan ke misalnya kayak apapun yang lu sukain, kayak jualan atau misalnya senangnya ngapain, senangnya bikin konten, senangnya coding gitu. Itu tuh punya obsesi itu penting karena kalau kita realistis doang, kita nggak punya semangat hidup. Ya, tapi menurut lu untuk orang-orang yang baru mulai ya, ini mungkin gue juga ngerasain pas gue baru mulai. Biasanya mereka itu takut diomongin teman-temannya, duitnya habis, takut modalnya habis untuk dia mulai. Itu menurut lu gimana? Ini mungkin applicable ke orang yang mau bikin konten, karena banyak orang nanya gue gimana cara bikin konten. Ada beberapa teman gue yang bahkan datang ke gue kayak,
mau lihat dong flow lu gimana gitu ya. Ini cuman gue kayak literally bilang ini tripod, ini gue ngomong udah gitu doang. Jadi kayak kadang-kadang mereka kayak nanya kayak equipment lo apa segala macam. Pattern yang gue lihat adalah banyak orang yang nanya kayak gitu, nanya kayak equipment apa segala macam. Mereka tuh cari justifikasi aja. Jadi kalau mereka mau bikin sesuatu harus bagus. Iya. Faktanya adalah teman-teman nih. kalau ya intinya kayak sadari aja emang kalau lu takut gitu. Kalau gue sih emang nyadar dari awal kalau gue bikin konten udah pasti jelek gitu. Orang baru bikin Iya. bisa lihat YouTube gue langsung video paling awal tuh jelek banget. Emang jelek, orang baru bikin kok. Iya. Dan gak ada yang nonton. Faktanya adalah kita suka mikirin, wah kayaknya orang lain bakal bilang segala macam gitu. Orang lain tuh gak peduli banget sama kita. Enggak, pertanyaan gue paling simpel. Emang lu siapa? Emang siapa? Emang lu siapa? Gak peduli banget. Orang Kayak itu gak ada yang peduli sama lu. Jadi jangan terlalu entitled untuk mikir orang itu peduli sama apa yang lu lakuin. Nggak kayak gitu. Oh iya, gue kayak ngerasa kalau emang kita benar-benar dari nol gitu, kayak let's say baru kenal layoff lah, atau misalnya kita punya kerjaan tapi biasa-biasa aja gitu, kita mau bikin sesuatu, ya orang Pasti yang lu akan ngomong diomongin gitu, orang. pasti diomongin. Orang yang ngomongin yang negatif ya diemin aja. Dan biasanya levelnya di bawah lu. Dulu gue juga mikir, Lu pernah kayak gitu aja? gue pernah juga pas gue mulai masih kecil banget lah, mungkin umur 17 lah, kayak teman-teman gue yang di sekolah itu ngomongin gue udah kerja lah segala macem, gue diledekin lah ibaratnya gitu ya. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu peduli karena pertama gue nggak ngerugin mereka. Iya. Yang kedua gue nggak minta makan sama mereka. Iya. Jadi kenapa gue harus peduli omongan mereka? Jadi apapun yang mereka ngomong, masuk kiri keluar kanan aja. Iya. Ya, dan sekarang gue yakin yang ngomongin gue juga mereka hidupnya nggak kemana-mana. Oh, gue ngerasain lagi. Menurut gue tuh kayak semua itu terjadi karena kita diperangkap sama namanya status sosial. Iya. Status sosial di mana lu kayak lu harus punya A buat dipandang B gitu, kayak harus punya, saya punya mobil, punya jam bagus, punya rumah, punya apa segala macam, itu kayak semua status sosial gitu. Pas lu nggak punya apa-apa kayak seolah-olah harga diri lu rendah. Padahal ya sama aja gitu. Nggak, status sosial tinggi juga lu nggak bakal dibayar sama orang, status sosial rendah juga bukan berarti lu nggak bisa dapat akses lain gitu. Kesempatannya semuanya sama gitu. Apalagi gue paling suka sebenarnya, kan gue lagi into AI banget. Gue paling suka dengan era AI ini karena semua orang tuh punya kesempatan yang sama sekarang. Betul. Kayak mau bikin apapun tuh gampang sekarang. Jadi kayak orang yang kuliah di UI atau kuliah di yang kampus tier 2 atau kampus tier 3 punya akses knowledge yang sama, buat workflow bikin yang sama untuk bikin sesuatu yang keren. Betul. Dan lu bisa compete sama orang-orang yang bahkan di luar negeri. Betul. Gitu yang sama. Skill tuh penting banget, dan buat teman-teman di sini, kita personally ngerasa skill yang paling penting di zaman sekarang tuh skill jualan. Kenapa? Karena udah pasti zaman sekarang kita perlu bikin konten, personal branding. Tapi itu aja nggak cukup, karena gue sendiri ngerasa kalau kita bikin konten, kita cuma ngandelin dari monetasi dari endorse. Gue punya beberapa endorse juga di channel gue. Tapi endorse ini doang nggak cukup, karena kan dia cyclical ya. Jadi kadang ada, kadang enggak. Kita perlu punya sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi bikin produk atau apapun yang teman-teman udah punya, dan itu bisa dijual gitu. Kurang lebih itu dari kita. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.